burung walet yang masih muda, yang masih remaja itu kan tapak kakinya masih lembut sobat waleters. Nah, itulah yang membuat dia agak kurang suka dengan papan tadi. Jadi dia geli, gatal lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Yang mana sobat waleters ini kalau misal lagi galau, biasanya cari-cari ini apa namanya? Suara panggil gratisan yang respon dan mengharap sekali kalau misal ada calon anggota dewan tadi yang dari konsultan walid. Nah, biasanya kalau konsultan walid kan kalau dia calon dewan dia ini apa namanya? Dia membagikan suara gratis untuk dipilih tadi, promosi lah istilahnya. Oke lah sobat waleters, melihat dari tampilan video kali ini, tentu sobat waleters sudah bisa menebak apa yang akan kami bahas, apa yang akan kami bagikan kepada sobat waleters, yaitu tentang papan sirip. Nah, di sini kami akan berbagi cara memilih papan sirip, cara perawatan papan sirip, bagaimana baiknya supaya burung walet tadi cepat menginap, cepat burung walet bersarang di situ, disenangilah oleh burung walet. Nah, sobat waleters, pertama-tama dalam hal batuk, sorry, memilih papan sirip yang baik dan benar menurut kami. Jenis kayunya harus diperhitungkan sobat waleters. Nah, jenis kayu yang baik untuk papan sirip itu sebenarnya kita pilih jenis kayu yang tidak dimakan rayap. Pokoknya yang bagus lah. Tapi jangan jenis kayu yang bisa menimbulkan gatal atau alergi. Jangan sobat waleters, karena bisa-bisa walet yang nginap di RBW sobat waleters itu kurapan ya. Itu kalau yang nginap. Kalau yang tak mau nginap, nah itu lebih bahaya lagi. Bisa-bisa ngeret kaleng. Sehabis RBW dibangun, bisa-bisa sobat waleters ngeret kaleng karena burung walet tak nginap-nginap jadi stres, pusing kepalanya. Kalau tidak ngeret kaleng, paramek di obat sakit kepala di warung bisa-bisa habis. Sobat waleters borong semua itu. Nah, pemilihan papan sirip tadi itu sangat penting sobat waleters karena ini menyangkut keberlangsungan, kemajuan, kesuksesan di RBW kita tadi. Itu papan sirip ini sangat penting. Nah, setelah kita mendapatkan bahan papan sirip dari kayu yang super, yang baik, itu seperti kayu meranti. Kalau misalnya tidak ada kayu meranti, di sini ada namanya kayu mentangor. Itu baik juga dipakai untuk papan sirip tadi. Kelapa juga boleh, bagus juga kelapa. Sengon itu sebenarnya bagus untuk dijadikan papan sirip, tapi kelemahannya sengon ini terlalu lembut, terlalu lemah kayunya. Jadi untuk pemasangannya harus menggunakan cara tertentu supaya papan ini menjadi awet dan menjadi lebih tahan lama. Sebaiknya untuk pemasangan kayu jenis yang lembut ini, seperti sengon ini, jangan langsung ditempel di tembok sobat waleters, karena ini tembok itu kan kalau kena hujan biasanya dia lembab, dan kayu jenis sengon ini kalau dia lembab, pokoknya kayu jenis yang lembut lah, kalau dia lembab itu sangat mudah sekali rapuh dan jatuh ke lantai siripnya. Nah, itu bahaya apalagi untuk RBW baru sobat waleters. Nah, setelah papan sirip atau kayu yang kita pesan tadi untuk kita jadikan papan sirip tadi datang, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Ya, sebaiknya untuk kayu-kayu yang baru, yang masih baru ini, kita rendam dulu di air yang mengalir, yang bagusnya di muara sungai, di laut, itu lebih bagus sekali. Lebih kurang 1 minggu lah direndam papan sirip ini tadi, untuk menghilangkan getah yang tersisa dari kayu tadi. Nah, karena getah yang tersisa ini tadi bisa menyebabkan atau menimbulkan jamur sobat waleters, ya, jamur spora yang hitam-hitam itu agak kurang bagus untuk kelangsungan RBB kita nanti.
Burung walet agak lambat menginap karena dia bisa menimbulkan jamur spora yang berdebu itu sobat waleters. Itu jamur spora namanya. Nah, setelah direndam, dicuci bersih, lalu dijemur sampai kering. Sampai benar-benar kering, ditegakkan. Ini apa namanya? Papan tadi. Barulah diketam. Boleh diketam, boleh diamplas. Apa gunanya? Ya untuk menghilangkan serabut-serabut kayu tadi atau bulu-bulu kayu tadi. Bulu yang ada di papan sirip tadi. Ini Walid agak kurang menyukainya sobat waleters. Serabut-serabut yang bulu-bulu itu tadi. Karena dia kan biasanya kalau apa namanya? Burung walet yang masih muda, yang masih remaja itu kan tapak kakinya masih lembut sobat waleters. Nah, itulah yang membuat dia agak kurang suka dengan papan tadi. Jadi dia geli, gatal lah istilahnya. Nah, itu harus kita papas sedikit. Tapi jangan terlalu licin. Nah, kalau terlalu licin, itulah biasanya harus ditambahkan landasan. Seperti ada kita melihat di konten-konten sebelah, itu menambahkan seperti triplek, ada yang menambahkan apa namanya sumbu komper, itu untuk mengakali dari supaya papan sirip tadi menjadi kasar, jadi mudah dicengkeram oleh burung walet. Nah, setelah ada juga yang menggunakan diketam dengan cara dialur lah istilahnya, dengan cara dialur supaya burung walet tadi menjadi lebih mudah mencengkeram. Nah, itulah sebenarnya cara menggunakan atau merawat dari papan sirip. Nah, setelah papan sirip ini jadi dipasang di RBW, selanjutnya kita bersihkan lagi setelah memasang Twitter maksudnya. Nah, bagaimana cara membersihkannya papan sirip tadi? Ya cukup dikebas-kebas saja, pakai kain boleh, pakai apa namanya kemoceng itu boleh, yang biasanya terbuat dari tali plastik atau yang tali rapia itu. Nah, itu boleh. Nah, setelah bersih papan sirip, barulah kembali ke ruangan. Ya, itu tadi untuk pembersihan. Nah, setelah itu sobat waleters, untuk perawatan ke depannya supaya burung walet tadi cepat menempel, cepat menginap di RBW, betah di RBW. Papan sirip itu harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, boleh kita semprot pakai air nanti setelah RBW sudah on lumayan lama, sekali lewat saja, istilahnya asal saja disemprot, atau boleh dikebas dulu, baru disemprot sedikit dengan air. Itu kalau sudah lama pemakaiannya dalam RBW. Kalau RBW-nya tadi sudah produktif, sudah ada burung yang menginap. Tujuannya kenapa? Supaya burung lebih betah lagi menginap di RBW kita sobat waleters. Nah, itu tujuannya. Bukan papan sirip itu setelah dipasang langsung di-on-kan suara panggil. Setelah RBW-nya selesai, suara panggil Twitter sudah dipasang, papan sirip sudah dipasang, langsung on saja. Itu tidak seperti itu sobat waleters. Ini konsepnya tidak seperti itu. Kita harus lebih teliti lagi. Oh, ini tempat burung walet tidur. Banyak kan sudah dibagikan oleh ini konsultan-konsultan yang senior, yang baru pun banyak membagikan trik ini. Nah, itulah sobat waleters. Di suatu RBW itu jangan asal on saja. Kita harus tahu caranya, tahu triknya. Maka itu kalau kita menonton itu jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip supaya kita tidak gagal paham apa yang dibagikan oleh teman-teman kita yang berbagi di YouTube ini sobat waleters. Nah, semoga bisa membantu, bisa dipahami. Ada salah kata kami mohon maaf. Salam sukses seluruh petani walet Indonesia, Asia Tenggara. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.